Belum. Lagi lihat ini. Jadi itu selamat datang di channel Motomobi News. Pada kemana orang-orang? Ini terjadi keanehan sekarang ya. Biasanya kan Toyota sama Daihatsu. Nah, ini kerjasamanya sekarang sama Subaru. Tapi sebetulnya ini nggak baru-baru amat ya. Jadi Toyota sama Subaru itu akan membuat produk bersama, yaitu format mobil listrik berbentuk SUV. Ini akan menjadi produk EV kedua setelah Toyota bZ4X dan Subaru Solterra yang sudah lama dipasarkan. Nama mobil listriknya belum tahu kayak gimana. Tapi bisa dipastikan akan dipasarkan mulai Januari 2026. Wah gila, udah dari jauh-jauh hari tuh. Yang menarik, kalau bZ4X dan Solterra dibuat di pabrik Toyota di Aichi, Jepang. Makanya Subaru akan kebagian membuat mobil listrik yang baru nantinya di pabrik Yajima. Nah, pangsa pasar yang dibidik adalah Amerika Serikat, Eropa, dan untuk pasar domestik Jepang. Namun sepertinya nggak akan menutup kemungkinan SUV listrik tersebut akan dihadirkan di pasar negara lain. Dikutip dari harian Nikkei, mobil listrik Toyota dan Subaru ini akan dibuat sebanyak 15-20 ribu unit sebulannya. Toyota dan Subaru juga tidak memerlukan usaha yang terlalu besar untuk membangun mobil listrik yang terbaru ini. Katanya ya, diperkirakan akan menggunakan platform yang sudah ada, lengkap dengan komponen geraknya. Makanya, mobilnya bisa siap dipasarkan di awal 2026. Dan seperti di bZ4X dan Solterra, Toyota akan menangani soal chassis. Sementara Subaru akan menyumbangkan keahliannya di all-wheel drive-nya. Yes. Diperkirakan pada pertengahan tahun depan, Toyota dan Subaru sudah bisa memperlihatkan wujudnya ke publik. Bismillah. McLaren akan punya hypercar yang paling baru nih, keren sekali. Jadi setiap McLaren mengeluarkan mobil dengan penamaan alfabet diikuti angka 1, bisa dipastikan itu bukan mobil yang sembarangan. Contohnya McLaren F1 diteruskan di P1 dan kini hadir McLaren W1 untuk menunjukkan kemampuan engineering pabrikan mobil Inggris. W1 dibekali mesin V8 4000 liter dengan tenaga 1258 horsepower. Itu kayak gimana? Dan torsinya 1339 Nm. Cukup untuk menunjukkan kalau mobil ini adalah berstatus hypercar. Mesin yang dibangun dan dirancang dari nol oleh Ricardo Engineering untuk mengakomodir sistem penggerak hibridnya. Ricardo Engineering juga memang sering bikin sih ini mesin-mesin untuk McLaren. Mesinnya sendiri yang kalau tanpa hybrid menghasilkan 915 horsepower. Sementara motor elektriknya itu punya tenaga 324 horsepower. Itu hybridnya ya. Penggerak elektrik ini serupa dengan yang dipakai oleh mobil-mobil Formula E dan Koenigsegg Gemera. Nah, karena ini hybrid, dia pakai baterai 1,4 kWh. Cuman ini hybridnya ya, bukan kayak PHEV seperti biasanya untuk irit-iritan. Enggak, untuk penambah tenaga. Dan juga sebagai gigi mundur. Jadi gigi mundurnya pakai motor elektrik. Terus kalau lagi nyeprin nih ya, 0 sampai 200 ya, 200 bukan 100. 5,8 detik aja udah 200 km per jam. Top speednya 349,2 km per jam. Lalu W1 ini agak beda sistem aerodinamiknya karena spoiler belakang bersifat aktif dan bisa disembunyikan kalau nggak perlu. Kalau kebuka, spoilernya akan menjulur ke belakang sejauh 300 mm atau sekitar 3 sentian. Membentuk aerodinamik sebuah McLaren long tail. Sayapnya juga bisa diatur sesuai kebutuhan dengan menekan sebuah tombol di setir. Udah gitu, McLaren W1 ini memanfaatkan gaya aerodinamik ground effect, di mana desain kolongnya itu memberikan efek vakum yang akan menghisap mobil ke bawah, jadi makin nempel tuh ke aspal. Terus McLaren yang ini nih, itu bukan all-wheel drive atau sesuatu apa gitu ya. Mobil ini tuh cuman rear-wheel drive doang. Alasannya mobil ini memiliki geometri suspensi dan aerodinamik yang cukup untuk memberikan cengkraman layaknya sebuah mobil all-wheel drive. Wah gila, gara-gara nempel ke aspal tuh. Berapa harganya? Untuk yang versi awal ini ya akan dijual dengan harga 2 juta pound sterling. Atau kalau dirupiahkan, masuk akal sih, 41 miliar. Mahal sekali. Speknya bisa dilihat di sini. Nissan Magnite ya. Ada sih di Indonesia, tapi di India ini udah facelift coy. Dan nanti akan mulai dipasarkan di 2025. Ya ini memang mobilnya buatan sana ya, buatin Indianya. Jadi perubahannya juga sebetulnya minor sih. Nah, kayak gitu bedanya. Dikit ya.
Dari depan yang beda cuma fog lamp, di belakangnya juga warna mika lampu yang beda. Interiornya juga kurang lebih sama, tapi ada tambahan wireless charger buat HP. Tapi ini jadi batu loncatan yang penting bagi Nissan Global dan Nissan India. Sekarang magnet yang baru ini ada versi setir kiri, yes, jadi bisa ke Eropa tuh. Menurut keterangan Nissan, si magnet ini sekarang dipasarkan di 20 negara dengan setir kanan, termasuk Indonesia. Dengan adanya magnet left hand drive kayak gini ya, bisa menambah 45 destinasi pemasaran baru di luar dari yang 20 negara tadi. Nah ini merewind lagi, mesinnya dia pakai 1000 cc aja, turbo tapinya. Tenaganya 98,5 horsepower, torsinya 160 Nm yang diraih di RPM 2800-3600 RPM. Harganya di Indonesia itu kayak gitu, cuman kalau faceliftnya kita juga kalau di Indonesia ya, itu kawasan ASEAN terutama, itu meringankan tarif impor yang mobil listrik dari China ya. Cuman kalau di Eropa itu beda, kebalikannya aneh. Terutama untuk EV yang asal Cina. Jadi Komisi Uni Eropa resmi menerapkan tarif impor sebesar 45%. Berlaku November nanti, yang sekarang nih. Nah langkah ini itu untuk melindungi persaingan Uni Eropa. Kan kalau di Cina itu ada subsidi besar untuk EV ya, makanya untuk mencegah hal-hal seperti itulah. Cuman hal ini tuh sebetulnya untuk mengambil jalan tengahnya dulu sih, kayak gimana baiknya. Cuman ya udah diputuskan 45% dulu nih. Yang menarik sebetulnya adalah kebijakan tarif impor mobil asal China tersebut justru mendapatkan tantangan besar dari anggotanya sendiri, yaitu Jerman. Ya, Jerman. Negara tersebut keberatan dengan kebijakan tarif impor yang ringan kayak gitu karena bisa membuat industri otomotif mereka jadi kolaps, yes. Nah, di Cinanya sendiri, VW di sana tuh menjadi primadona lah. Makanya takut kegeser kan, kayak VW gitu di sana juga tuh tenar sekali di Cina. Terus ada Mercy, ada Audi, ada BMW, di sana juga bagus tuh. Cuman karena ada mobil listrik dari Cina sendiri, jadi ketakutan mereka. Makanya Uni Eropa itu pengen menyeimbangkan lah. Jadi mobil listrik yang terlalu murah di Cina itu diseimbangkan dengan harga-harga mobil yang dari Eropa gitu, biar bersaing gitu. Jadi kayak nggak sehat gitu. Sekarang kan jomplang harganya, kualitasnya hampir mirip-mirip gitu dengan mobil Eropa. Makanya CEO Volkswagen Group gitu ya, Pak Oliver Blume ini pengen lah gitu, kayak misalnya ada keringanan untuk ngerakit di Cina dengan harga yang lebih murah aja, sehingga harga mobil-mobil Eropa itu bisa bersaing dengan mobil Cina di negaranya sendiri, di Cina. Jadi ada dealer mobil bekas nih, cuman dealer bekasnya yang bersertifikasi dealer mobil dari Honda. Keren sekali. Jadi Honda Prospect Motor HPM itu kembali meresmikan 2 dealer mobil bekas yang bersertifikasi, yaitu di Honda Jakarta Center Used Car by Prima Auto dan Honda Imora Sentul Used Car by Prima Auto di Bogor. Jadi kata Pak Yusak, ini buat apa sih ada dealer mobil bekas seperti ini? Pak Yusak itu adalah Sales and Marketing and After Sales Director PT HPM. Nah, jadi katanya melalui kedua dealer mobil bekas bersertifikasi, kami berupaya menjawab kebutuhan konsumen akan mobil bekas dari Honda yang berkualitas dan melalui proses inspeksi ketat dan rekondisi oleh teknisi Honda yang bersertifikasi. Keren sekali. Jadi enak nih, beli udah ada semua inspeksi dan udah dibetulin tuh. Dengan adanya peresmian kedua dealer ini, itu menjadi dealer Honda Certified Used Car ke-7 dan ke-8 yang diresmikan pada tahun 2024 dan menjadi dealer Honda Certified Used Car ke-12 dan ke-13 secara nasional. Nah sebelumnya itu PT HPM juga telah memiliki 11 dealer Honda Certified Used Car di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta Utara, Depok, Tangerang, Jakarta Barat, Jambi, Yogyakarta, Palu, Palembang, Makassar, Palembang, Kendari, dan Gorontalo. Banyak sekali. Honda Certified Used Car ini menawarkan mobil bekas bersertifikasi dengan syarat gitu ya. Pemakaian di bawah 5 tahun, odometer di bawah 100.000 km, dan telah melalui inspeksi kualitas serta rekondisi menggunakan suku cadang asli. Yes. Jadi yang beli juga nggak perlu khawatir karena semua spare partnya sudah pasti asli. Yeah. Selesai sudah berita kali ini. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, All-Mobi, dan Mes Mobi. Berikut tanda loncengnya dan juga share video ini ke seluruh dunia oleh media sosial Anda gitu ya. Terus juga kasih tahu kalau mau motomobinews.id itu ada
artikelnya juga ada. Baca di sana semua. Karena informasi yang ada di berita ini itu udah pasti ada di artikelnya motomobilnews.id. Terima kasih telah menonton.